Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha, dan dari Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah? Aisyah ini adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kuntu autasiluh anah wa rasulullahi min ina'in wahidin. Saya pernah, kata Aisyah itu, mandi beserta suami saya, Nabi, dalam satu kamar mandi, dari satu bejana atau wadah, bak mandi. Tahtalifu, yang bergantian, aidina, tangan kami, fihi, di dalam kamar mandi tersebut, minal janabati, dari mandi junub. Hadis yang satu ini menjelaskan tentang bolehnya suami istri mandi berbarengan dalam satu kamar mandi. Jadi nggak ada larangan. Nabi Muhammad itu sudah mencontohkan bahwa Nabi Muhammad pernah mandi beserta Aisyah, istrinya, dalam satu kamar mandi. Nah, ini bisa dicoba oleh kita gitu ya, sebagai orang yang sudah nikah, yang sudah sah hubungannya gitu kan. Jadi bisa melakukan mandi di sini dalam satu kamar mandi. Ini lebih romantis kesannya gitu, dibandingkan kita hanya mandi sendirian gitu kan. Jadi sebenarnya ini nggak wajib. Hanya di sini adalah cara Nabi menceritakan kehidupan atau romantika rumah tangganya terhadap kita gitu kan, sehingga kita bisa meniru keromantisan rumah tangga Nabi dalam rumah tangga kita ya. Jadi coba kita lakukan, praktekkan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis ini sebenarnya bisa kita kembangkan dalam era kekinian. Bagaimana Pak, misalkan kalau ada orang yang mandi di di kolam renang yang itu nyampur, padahal saya masih belum sah nih dengan mereka gitu kan, secara hubungan gitu ya, nikah pun belum, saya masih jomblo misalkan begitu. Boleh nggak mandi di kolam renang nyampur? Nah, kalau masih ada kolam renang yang memisah, yang membedakan itu untuk laki-laki dan ini untuk perempuan, ya itu lebih baik kita renang di kolam renang tersebut. Jikalau tidak ada kolam renang selain kolam renang yang nyampur itu hanya kolam renang satu-satunya di tempat itu, ya mungkin ada juga sih kolam renang yang yang dipisah gitu ya, tapi itu jauh kan, itu kan berkaitan dengan jarak juga. Apakah itu boleh? Boleh, dengan syarat kita menjaga diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu melihat terhadap aurat ya perempuan yang mungkin juga terbuka di kolam renang tersebut. Tapi biasanya sepengalaman saya ke kolam renang, kalau cewek-cewek yang ya itu agamanya muslim itu biasanya pakai kerudung gitu kan, yang tertutup sehingga auratnya itu tidak begitu kelihatan. Sekalipun ya mungkin kalau kita siapapun kalau udah mandi dan badan kita sudah kena air, biasanya kan lekuk tubuhnya kelihatan. Tapi bagaimanapun kita jangan sampai melihat kepada aurat-aurat tersebut. Itu sebenarnya kalau saran saya. Nah, kalau kita sudah sah misalkan, ya alangkah lebih baiknya bisa meniru seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nabi dengan cara mandi berbarengan di satu kamar mandi. Bahkan Nabi Muhammad SAW beserta Aisyah ketika mandi berbarengan ini, saking romantisnya, tangan kedua mempelai ini, ya kedua pasangan ini saling bersentuhan, begitu romantisnya gitu kan. Gitu.
Makanya di sini disebutkan zada Ibnu Hibban wa taltaqi. Jadi kedua tangannya saling bersentuhan. Jadi romantis banget. Jadi keromantisan dalam rumah tangga ini perlu dibangun. Jadi bedakan kehidupan rumah tangga dan kehidupan yang di luar rumah tangga. Jadi kalau kehidupan rumah tangga ya kita lebih terbuka antara masing-masing pasangan terhadap pasangannya begitu.